wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wassalim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sahabat CWM dimanapun Anda berada, salam jumpa dan bahagia kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan 1440 Hijriah di edisi 29 Maret, hari ke-6 Ramadan. Semoga Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Dan pemirsa, acara ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, dan Draven Hotel, serta CNC Birthday. Sahabat dan pemirsa di rumah, juga jamaah di studio, pada kesempatan sore yang berbahagia ini telah hadir narasumber kita juga 3 kelompok jamaah. Saya akan perkenalkan dan sapa satu persatu dari ujung yang ungu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, kita perkenalkan yang ungu cantik dari jauh kelihatan menyala. Wah, alhamdulillah kelihatan seger banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari majelis taklim mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat kilometer 10. Kilometer 10. Ketuanya siapa, Bun? Kebetulan kami sendiri Ibu Astini. Ibu Astini. Anggotanya ada berapa, Bunda semua? Fastabiqul Khairat. Kurang lebih 40 orang. Hanya kebetulan mungkin ada beberapa yang izin, ada keperluan, jadi kami di sini membawa kurang lebih 21 orang. 21 orang. Kegiatannya di bulan Ramadan apa saja ini Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Bunda? Ya, alhamdulillah kami kegiatan di lingkungan Majelis Taklim yaitu menyiapkan buka puasa di masjid kami, Masjid Fastabiqul Khairat. Kami juga mengikuti kegiatan KPWI dengan menyiapkan takjil di jamaah di lembaga pemasyarakatan, juga mengikuti kegiatan hari Ahad yaitu zikir dan doa di Masjid Agung Al-Akbar. Alhamdulillah.
kegiatannya padat, mudah-mudahan dapat mensejahterakan anggotanya tambah banyak, tambah Amin. berkembang ya Bunda ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk perkenalannya dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat kilometer 10. Selanjutnya yang hijau batik-batik nan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim mana? Ketuanya siapa, Bunda? Silakan. Kami dari Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim Malanu, yang diketuai kami sendiri Ibu Tunjung. Dan untuk kegiatan di bulan Ramadan, kami kegiatannya tidak begitu banyak, hanya menyiapkan buka puasa di masjid. Kebetulan kita gabung masjidnya di Baitul Salam Pabrik. Nah, terus membagikan takjil bagi anak-anak yang di sekitarnya situ. Sekalian dengan tadarusan itu tidak selalu bertempat di satu tempat, ya kita berpindah di mana yang kira ibu-ibu bersedia tempatan. Pindah-pindah ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan majelis taklimnya berkembang ya Bu ya. Insya Allah, namun amin. Anggotanya semua ada berapa Bun? Sekitar 35-36. 35, 36. Ya, Untuk An-Nur sendiri atau gabung? An-Nur sendiri, Oh. di KPR Eksim itu sendiri. Iya, iya. Untuk hari ini tidak bisa hadir semua karena sebagian ASN pulangnya galat, sebagian Iya. lagi ada kebetulan tadi yang sama bebarengan dengan Muzakarah, Iya. Aisyah juga, jadi kami sekitar 20 saja. Alhamdulillah sudah hadir ya Bunda ya. Mudah-mudahan majelis taklimnya tambah berkembang dan maju ya Bunda ya. Insya Allah, Terima amin. kasih ya. Alhamdulillah ini pada sore hari ini yang kelihatan paling banyak yang putih-putih, kembang-kembang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ibunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari majelis taklim mana? Terus anggotanya semua ada berapa? Kegiatannya apa? Ketuanya siapa? Silakan. Terima kasih, kami dari Majelis Taklim Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, Kota Sorong. Iya, KKST ya disingkatnya KKST Bu, Kota ya? Sorong, Iya. betul ya. Kami secara keseluruhan berjumlah 350 orang, yang hadir hari ini sekitar 50 orang. Iya. Iya. Berarti ke 350 itu campur ya Bun ya? Bapak, Ibu begitu atau ibu-ibunya Kami saja? dari Kakak Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara terdiri dari 10 paguyuban yang berada di bawah KKST. Oh iya iya Iya. 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 Kegiatannya apa Bun di bulan Ramadan ini? Kami tadarusan, kemudian anjang sana. Kemarin kami lakukan kebakaran, musibah kebakaran kemarin yang kami lakukan. Iya. Ketuanya tadi belum disebutkan. Siapa ketuanya Bunda? Izin ketuanya Ibu Latumpu, Ibu Ibu Derwan Latumpu. Latumpu ya. Bunda sendiri sebagai Saya sebagai ketua Dewan Penasehat. Dewan Penasehat, subhanallah. Mudah-mudahan KKST di Kota Sorong, apalagi sudah berkembang ya Bun ya. Nantinya lebih banyak, lebih guyup, kompak semuanya Bunda ya di Amin, Kota Sorong. insyaallah. Amin, alhamdulillah. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah kita sudah perkenalkan jamaah yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, dari An-Nur KPR Eksim, juga KKST Kota Sorong. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita yang paling ganteng ya, karena beliau sendiri yang laki-laki ya. Yaitu beliau adalah Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lama tidak jumpa ya Ustadznya. 2 atau 3 tahun ya? 3 tahunan 3 tahun. Ustadz. Iya, karena Ustadz saya dengar-dengar ada menuntut ilmu terus ya Ustadznya. Gimana Ustadz? Ya belajar. Belajar ya Ustadz ya. Belajar terus. Alhamdulillah. Untuk kegiatan juga bulan Ramadan Ustadz? Kegiatannya paling Ngasih ilmu. ngisi ceramah, Iya. tarawehan, Iya. ya baca-baca buku. Kasih ilmu Diskusi, untuk murid-murid mengajar, ya, mengajar ya Ustadz Ya. ya. Ya alhamdulillah Ustadz, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, panjang umurnya Ustadz Amin, ya. amin. Ya, untuk kesempatan yang berbahagia sore hari ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Materinya tentang apa ya tadi? Keyakinan,
Oh, keyakinan pada Islam gitu ya. Iya. Keyakinan pada Islam. Awas Ustadz, belum tua. Iya. Iya, iya. Jemaah di studio juga pemirsa di rumah, pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu materinya tentang keyakinan terhadap Islam. Apa dan bagaimana keyakinan terhadap Islam akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Kalau begitu, pemirsa di rumah juga jemaah di studio, yuk kita ikuti kajiannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim yang kami hormati, pemirsa CWM yang kami hormati pula. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa kita dengan takdir ketentuan dari Allah kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Hari ini hari ke-6, benar ya? Hari ke-7 ini ya? Oh, hari ke-7, Masya Allah. Sudah hari ke-7 aja nih kita, ini nggak terasa ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menuntaskan Ramadan ini dalam keadaan baik, sehat, dan kita mendapatkan barokah dari Allah dengan takwa yang dijanjikan. Selawat dan salam kita curahkan, sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua merupakan bagian dari orang-orang yang istiqomah itu. Seperti yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh Bu Titi tadi, bahwa tema kita berbicara tentang keyakinan pada Islam. Keyakinan, apa sih itu keyakinan gitu ya? Apa itu Islam? Saya kira keyakinan itu adalah sesuatu yang asas gitu ya, sesuatu yang sangat penting, yang mendasari semua aktivitas kita. Lalu keyakinan itu sesuatu yang kuat, yang menjadi sistem keyakinan atau belief system itu dicantolkan kepada Islam. Nah, Islam tentu bukan kita memandangnya hanya sekedar agama gitu. Kalau agama itu kan terlalu sederhana sekali gitu. Kalau kita memahami kata agama itu kan hanya sekedar tidak kacau gitu. Jadi agama itu dari bahasa Latin gitu ya. A itu tidak, gamma itu kacau, jadi tidak kacau gitu. Jadi Islam tidak sesimpel itu. Atau kemudian orang mendefinisikan Islam itu hanya sebatas ibadah ritual. Ini juga tidak pas, tidak tepat. Lalu dinul Islam itu meliputi seluruh hal. Dia merupakan keseluruhan dari kehidupan. Itu dinul Islam. Maka kemudian di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah atau masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, secara sempurna. Jadi Islam itu tidak sekedar agama, juga tidak sekedar ritual atau ibadah, tetapi meliputi seluruh hal. Maka kemudian ketika kita berislam secara kafah, maka hari-hari kita itu harus Islam. Hari-hari kita harus Islam. Dan waktu-waktu yang Allah takdirkan kita hidup itu juga Islam. Maka ada ayat juga
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, manusia, jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, semua tempat harus Islam. Semua waktu harus Islam. Nah, jadi di rumah kita Islam, di tempat kerja kita Islam, di tengah-tengah masyarakat kita harus Islam, dimanapun kita harus menampilkan identitas keislaman kita. Dimanapun. Jadi Islam itu tidak hanya di masjid saja gitu, baru kemudian kita menunjukkan simbol identitas keislaman kita. Jadi kalau di masjid ibu-ibunya berkerudung gitu ya, yang rapi ininya menutup auratnya, maka di luar masjid pun harusnya gitu ya. Harusnya juga hal yang sama gitu. Karena Islam tidak mengenal tempat. Begitupun di tempat kerja. Islam mengajarkan tentang kejujuran. Islam mengajarkan tentang disiplin. Islam mengajarkan tentang profesional. Islam mengajarkan kerja keras. Islam mengajarkan tentang itqon. Apa itqon itu? Itqon itu ya profesional. Ketekunan, keuletan. Itu semua Islam gitu. Kejujuran apalagi gitu. Di semua tempat kita Islam. Maka kemudian cara kita berjualan pun harus dengan cara-cara yang Islam. Maka Islam itu mestinya meliputi seluruh keyakinan kita, seluruh pikiran kita, dan seluruh amal-amal perbuatan kita. Jadi kita harus Islam semuanya. Maka kemudian inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ya Islam. Agama Islam. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan bumi gitu ya, dan seisinya. Allah yang menciptakan langit, jagat raya, semesta. Allah yang menciptakan. Maka kemudian Allah juga yang memilih Islam itu sebagai agama. Sebagai agama. Atau sebagai dinul itu. Sebagai agama, sebagai din. Yang menjadi sistem di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kita harus memahami dan sadar sesadarnya bahwa Islam itu tidak dibatasi oleh tempat, juga tidak dibatasi oleh waktu. Atau misalnya sekarang di bulan Ramadan, maka kita tampil dengan simbol-simbol keislaman, itu juga bagus, nggak masalah, baik-baik saja begitu. Tetapi di luar Ramadan pun harus gitu, sama. Bukankah di dalam Ramadan ini adalah tempat bagi kita untuk mentarbiyah, gitu, belajar tentang siapa diri kita, apa agama kita, gitu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita tampilkan, kita tonjolkan di tengah-tengah kehidupan kita, gitu. Agar kemudian Islam itu nampak dia sebagai sesuatu yang indah. Nah, lalu dari mana asal kata Islam itu gitu. Nah, sehingga kita benar-benar memiliki keyakinan terhadap Islam itu gitu. Agar kita benar-benar di sehari-hari kita itu menunjukkan sifat-sifat keislaman kita gitu. Jadi itu kata Islam atau lafaz Islam itu seakar atau sesumber gitu ya dengan kata salama. Terdiri atas huruf sin, lam, dan mim. Lalu kemudian dari kata salama atau dari huruf tadi itu membentuk kata Islam. Para para ulama-ulama dakwah mengatakan bahwa diantaranya salah satu lafaz atau pengertian dari kata Islam itu Islamul wajhi, menundukkan pandangan. Jadi Islam itu menundukkan pandangan. Dia juga berasal dari kata salamah.
Salama itu berarti bersih, suci. Nah, jadi Islam itu agama yang bersih dan agama yang Suci. suci. Mungkin itu dulu. Baik Ustadz, untuk penjelasannya dan ilmunya. Pemirsa, sahabat juga jamaah Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, materi yang sangat menarik dan sangat apik tetap untuk kita ikuti. Untuk itu jangan kemana-mana, karena Mutiara Islam, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CUM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih bersama dengan 3 kelompok jamaah pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat kilometer 10 dan Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, juga Majelis Taklim atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG. Materi yang sangat menarik yaitu keyakinan terhadap Islam. Apa dan bagaimana tadi sudah disampaikan oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang ingin atau materi yang belum disampaikan. Untuk itu, pemirsa juga jamaah di studio, kita sama-sama mendengarkan tausiahnya. Namun sebelumnya saya akan tanya kembali, apakah ibu-ibu masih semangat? Bagaimana, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat Ustadz. Jadi Ustadz juga tetap semangat untuk memberikan tausiah kepada kita. Silakan Ustadz dilanjutkan. Ya, jadi selain Islamul Wajhi, kemudian salama yang bermakna bersih, suci, begitu. Islam juga berakar dari kata berasal dari istislam. Istislam itu menundukkan pandangan, berpasrah, pasrah. Lalu kemudian Islam juga bermakna salam, keselamatan, kesejahteraan. Jadi orang Islam itu wajib mendukung, menginginkan, menghendaki orang-orang terus selamat, bahagia. Jadi kalau kita berislam, maka kita senang kalau lihat jamaah kita, saudara-saudara kita gitu, baik sesama Islam ataupun bukan sesama Islam, kita senang ketika mereka bahagia, taraf selamat, kesejahteraannya meningkat, dan kemakmurannya juga meningkat juga gitu. Senang dengan keselamatan, kebaikan mereka gitu. Karena Islam berasal dari kata salam. Nah, kemudian kata Islam itu juga semakna dengan kata as-silmu atau as-salm, yang berarti Islam itu agama perdamaian, agama damai. Sebagaimana tadi kita menginginkan orang lain selamat, orang lain sejahtera, maka otomatis Islam agama kedamaian. Nah, dari lafaz kata Islam yang bermakna menundukkan pandangan, istislam, menyerahkan diri kepada Allah gitu. Lalu kemudian salama, bersih, suci gitu. Lalu kemudian tadi ada kata salam, keselamatan dan kesejahteraan, dan asilmu berarti perdamaian. Maka kemudian inilah yang membuat Islam memiliki makna dari sisi hakikatnya. Secara hakikat Islam dipandang sebagai apa? Sebagai al-hudu. Islam itu tunduk, taat. Taatnya sama siapa? Taatnya sama Allah. Taat sama Allah. Dan ketaatan kita, wujud dari ketaatan kita salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Lalu kemudian apa lagi?
mendirikan sholat, menghormati orang yang lebih tua, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memuliakan, menghormati orang yang lebih tua, mencintai yang muda gitu. Tunduk. Lalu kemudian apa? Islam juga dimaknai sebagai wahyu ilahi, wahyu dari Allah, agama wahyu. Kalau wahyu, maka kemudian kita biasa mencantolkan kepada aruju itu, merujuk kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran sebagai wahyu Allah, Sunnah juga, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh Nabi itu juga merupakan petunjuk juga dari Allah, wahyu juga dari Allah. Karena dalam ayat tadi itu, tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu melainkan diwahyukan oleh Allah. Jadi itu Islam. Lalu kemudian apa lagi Islam itu? Yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian Islam itu berisi hukum-hukum Allah, berisi hukum Allah. Maka kemudian kita umat Islam, apapun yang kita lakukan itu kan pasti ada ininya, konsekuensinya. Itu pasti ada panduannya, ada metodenya, ada caranya. Pakai baju pun ada caranya kan. Masuk kamar mandi ada caranya. Keluar kamar mandi, makan ada caranya. Semua ada caranya. Artinya apa? Untuk urusan-urusan yang kecil saja itu diatur, lebih-lebih urusan yang besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Semua diatur karena Islam itu berisi hukum-hukum Allah. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa Islam itu selain diperuntukkan secara pribadi kita, personal kita harus Islam, rumah tangga keluarga kita juga harus Islam, pergaulan lingkungan masyarakat kita harus Islam, dan seluruh aktivitas-aktivitas kita harus Islam. Maka semua sisi-sisi kehidupan kita harus Islam, karena Islam itu berisi hukum-hukum Allah. Di pendidikan maka kita harus berpendidikan Islam. Di bidang ekonomi pun harus dengan cara-cara ekonomi Islam. Di bidang sosial. Nah, sebentar lagi tahun politik. Di bidang politik pun harus dengan politik Islam. Gitu. Cara-caranya harus dengan cara-cara yang Islam. Artinya apa? Cara-cara yang memberikan kemaslahatan, dampak yang besar bagi kehidupan. Kemudian apa hakikat daripada Islam itu? Dinul Anbiya wal Mursalin. Islam itu adalah agama para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Semua nabi, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang tidak Islam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi nabi gitu. Karena Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya. Nabi itu, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, nggak ada lagi nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, sudah ditinggalin aja. Sudah pasti dusta. Sudah pasti dusta, nggak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi dalam Islam, semua sudah selesai. Yang ada tinggal penerus para nabi, ulama ya Ustaz ya. Penerus para nabi, siapa mereka? Yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi yang melanjutkan risalah, yang melanjutkan pesan-pesan Islam.
Di dalam hadis itu setiap masa 100 tahun maka akan muncul seorang pembaharu, ulama yang memiliki kapasitas internasional. Dia yang akan menjadi rujukan semua ulama-ulama yang ada di belahan dunia. Karena apa tadi itu, Islam itu agamanya para nabi dan para rasul. Terus yang berikutnya apa itu? Yang berikutnya, Islam itu adalah agama salamatad dunia wal akhirah. Agama yang memberikan kepastian, jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita semua ingin bahagia, tadi ditanya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, mestinya ditambah dengan kata bahagia. Karena apa namanya tuh, kita butuh bahagia di dunia. Kalau kita tidak bahagia, sulit rasanya kita sehat, sulit baik gitu. Karena bahagia dulu syaratnya, mau apapun bahagia gitu. Mau sehat syaratnya bahagia, karena sebagian besar penyakit itu 75-85% sumber penyakit itu disebabkan karena tidak bahagia atau penyakit psikis gitu. Itu tuh. Jadi orang sakit itu lebih disebabkan karena emosionalnya gitu. Ada gangguan secara psikis. Gangguan secara fisik. Jadi kita butuh bahagia gitu. Nah, Islam itu adalah agama kebahagiaan. Yang nampak paling jelas di dalam kesehariannya, kebahagiaan kita itu kita implementasikan dalam bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita yang harus kita hadirkan terus-menerus. Bangun tidur gitu, jangan cepat-cepat langsung ke kamar mandi. Berterima kasih dulu sama Allah gitu, dibangunkan dari tidur gitu. Ucapkanlah gitu. Kita masih bisa ngelihat gitu ya. Kaki kita masih bisa merasakan dinginnya lantai atau dinginnya AC rumah kita atau kipas angin mungkin gitu. Kita berterima kasih, berucap berterima kasih seperti Tuhan. Mata masih bisa melihat. Itu bentuk kegembiraan kita. Rasa bahagia kita. Kalau kita tidak bahagia di dunia, maka kita nggak bisa juga akan merasakan bahagia di akhirat, karena ini satu paket. Jadi kalau kita ingin bahagia dapat surga di akhirat, maka kita bahagia dulu sekarang. Kan ada hadis Nabi kan? Apa hadis Nabi tentang puasa ini? Siapa yang gembira? Nah, itu kan? Gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia dibebaskan dari api neraka. Gembira. Nah, gembira kita ditunjukkan dengan apa? Dengan kita melakukan persiapan. Ada emosi gitu, ada hasrat, ada gairah yang kita ekspresikan di dalam di dalam diri kita gitu. Setiap ketemu orang, wah gembira gitu, Ramadan datang, bahagia. Kita bersiap-siap mau melakukan berbagai macam kebaikan. Karena agama ini adalah Al-Islam itu agama yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi berbahagialah kita, berbahagialah. Bahagia itu penting. Bahagia itu penting. Selain tadi dia menghadirkan rasa syukur yang terus-menerus, maka bahagia itu membuat kita selain sehat, bahagia juga mengundang gitu. Mengundang rezeki. Silakan aja tanya sama orang yang punya duit banyak gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Kalau kita tidak punya uang, kurang uang, berarti kita kurang bahagia. Karena bisa jadi kita punya luka batin, memendam kekecewaan.
Karena para pengusaha gitu ya, orang-orang yang banyak uang itu mereka yang berdamai dengan semuanya. Berdamai dengan semua. Kalau ada orang datang marah-marah di tempat jualannya, dia maafkan. Dibiarin aja, yang penting dia tetap belanja di tempat dia. Gembiranya. Jadi jangan ada orang datang marah-marah di tempat dagangan kita, jualan kita, lalu kemudian sudah kamu beli di tempat lain aja, nggak usah beli di tempat saya. Bukankah kita jualan itu adalah untuk supaya ada transaksi, ada orang yang mau membeli gitu. Ya, pembeli Dia adalah raja. dia datang, yang penting dia belanja setiap hari di tempat kita. Iya Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan jamaah di studio juga pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio juga terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam acara programnya CWM Channel yaitu Mutiara Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, masih tetap sehat dan semangat bahagia ya. Ustadz juga kita sudah memasuki session dialog ya Ustadz ya. Ibu-ibu tadi bertanya, apakah bertanya di luar tema atau materi bisa? Boleh ya Ustadz ya? Ya, boleh. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita sudah memasuki session yaitu dialog. Untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Nah, kita berikan kepada yang ungu-ungu dulu deh. Iya, karena warnanya cerah banget. Silakan dari Wastabaqul Khairat. Silakan Bunda. Terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang mau kami tanyakan Pak Ustadz, tadi kan ada dibahas masalah Islam kafah. Nah, kami ini kan ya sebagai masyarakat umum, tentunya kami belum bisa melaksanakan dengan kafah. Lalu apakah pertanyaan kami, apakah kami perlu di dalam keluarga kami itu harus ada guru-guru yang membimbing kami sehingga kami bisa mencapai tadi sampaikan bahwa dalam kehidupan kami ini bisa Islam kafah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yang masalah sehat tadi Ustaz, saya setuju bahwa kita itu perlu sehat. Mungkin kami bisa memberikan tambahan Ustaz, bagaimana kalau sehat itu seimbang begitu, bukan cuma sehat dulu atau bahagia dulu, tapi menurut saya seimbang. Karena apa? Dua-duanya itu mesti kita tempuh, kita upayakan seperti itu. Mungkin pendapat kami begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami kembalikan. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya Ustadz, tentang bagaimana cara menjadi Islam yang kafah. Apakah perlu kita memanggil seorang guru untuk mengajari kita menjadi Islam yang kafah? Terus yang kedua yaitu sehat ya, tantangan Ustadz ya. Sehat itu menurut Ibu harus seimbang, jangan sehat dulu bahagia atau bahagia dulu atau sehat. Silakan Ustadz, dua pertanyaan. Ya, apakah kita butuh guru gitu ya? Ya, kita butuh guru. Hidup itu kita harus ada pembimbing, dan dalam Islam itu semua itu diawali dari belajar. Ayat yang pertama turun aja itu ayat yang Iqra, memerintahkan buat kita membaca kan, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi penting bagi kita untuk belajar. Dan Islam juga mengajarkan
agar kemudian kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. liang lahat. Tentu untuk berislam secara kafah, satu kali belajar langsung jadi, wih sempurna Islamnya, nggak begitu. Tuhan mah ngerti banget kita gitu, bahwa kita harus berproses, segalanya berproses. Karena memang sunatullahnya begitu. Nggak ada kan ibu-ibu melahirkan tiba-tiba anak-anaknya langsung lari, kan nggak ada gitu. Takut Ustaz, akan lari saja. Itu luar biasa banget itu kalau kayak begitu. Tapi berproses gitu. Nah, yang menarik itu sebenarnya sejak kapan kita belajar sebenarnya. Apakah ketika kita sudah bisa atau ketika kita di sekolah, itu baru kita belajar. Dalam Islam tadi sesuai dengan hadis tadi itu sejak buayan. Bahkan kalau kita ingin menciptakan generasi yang baik itu, falsafah-falsafah hidup di negara kita ini itu kan luar biasa, terutama falsafah orang Jawa itu ya. Apa itu Ustaz? Bibit bobot itu kan. Oh iya benar. Jadi bibit bobot bebek. kalau kita mau menikah itu, maka kita harus lihat pasangan kita. Yang dilihat itu bukan ganteng dan cantiknya pasangan kita itu, tetapi kalau kita ingin mendapatkan generasi yang bagus, maka kita harus lacak, tracking gitu kan. Nah, tracking sampai di dalam-dalam Ustaz. Dia keturunannya siapa ini? Ya. Gitu. Karena apa? Karena saya 6-7 tahun terakhir ini lebih banyak mendalami ilmu psikologi gitu. Ilmu karakter gitu, ilmu kebiasaan. Ini kaget mau ambil psikologi ini Ustaz. Justru manusia itu, perilaku manusia itu 50% itu ada kontribusi dari kakek neneknya, keturunannya gitu. Jadi kita harus itu. Jadi benar itu kalau kita harus melihat keturunannya gitu. Kalau di dalam Islam harus lihat agamanya. Kan ada 4 itu kan kalau kita memilih calon itu. Nah, di antaranya adalah pilihlah agamanya. Jadi kita terus belajar, Bun, sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi itu. Nah, terkait dengan kita harus menseimbangkan. Kalau itu sih sudah pasti ya, kita harus hidup itu harus tawazun, harus imbang. Harus ada ada baik dan ada buruk. Iya. Itu kan? Iya. Ada sehat, ada pahit, ada sakit, ada manis. Ya. Itu tawazun, itu seimbang itu. Ada sakit, ada sehat, dan ada sehat. Ya. Nggak mungkin kita mau hidup di dunia sehat-sehat mulu gitu. Ada sedih, ada bahagia. Ustaz. Ada sedih, ada bahagia. Ada sedih itu apa ya? Ada sedih, ada bahagia. Jadi tinggal kita maknai aja gitu. Rasa pahit, kekecewaan, sakit hati, itu bisa kita lampaui kalau kita bahagia. Kita bisa terima gitu. Kita bisa terima gitu. Jadi kalau kita tidak bahagia, maka kita akan melihat takdir Allah yang mengecewakan kita, rasa sakit, penderitaan, ujian, itu tidak akan mampu kita bersabar dan bersyukur kalau kita tidak bahagia. Dan iman itu buahnya adalah saja'ah. Saja'ah itu bahagia. Saja'ah itu bahagia. Berarti keikhlasan juga ya Ustaz ya? Ya, sudah pasti itu. Jadi keyakinan yang di awal tadi itu muaranya adalah harus menghadirkan as-saja'ah, kebahagiaan. Iya. Ya. Itu saja Ustaz ya. Kasih ya. Jadi untuk Ibu Astini, ketua dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, yaitu belajar itu perlu dan penting, serta sehat itu tadi ya seimbang, harus seimbang ya Ustaz ya. Tadi kita berikan kesempatan kepada yang cantik-cantik, putih dan bersih dari KKST. Silakan Ibu yang mau bertanya. Kalau di belakang berdiri ya Bu, gimana ini? Iya. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Zuniati Labai dari Majelis Taklim KKST Kota Sorong. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai keyakinan kita kepada Islam. Tentu Islam adalah agama keselamatan. Yang saya pertanyakan di sini, apa yang dimaksud dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin? Dan yang kedua, mengenai tadi apa yang Ustadz telah sampaikan mengenai hidup sehat dan bahagia, saya secara pribadi sedikit menyikapi bahwa sehat dan bahagia itu tentu asalnya dari hati kita masing-masing. Apakah ada amalan khusus secara tarbiyah Islam yang bisa menenteramkan hati kita? Mungkin ada amalan yang khusus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pertanyaannya mantap. pertanyaan ya Keren-keren. mantap, tantangan ya Pak Tete ya. Kalimat apa? Rahmat. Ada dua pertanyaan tadi Ustaz ya tentang apa namanya kebahagiaan dan sehat dan kebahagiaan ya Ustaz. Terus yang pertama tadi apa? Rahmat. Ke rahmatan lil alamin. Adakah itu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Bu, pertanyaannya keren, bagus. Keren. Jadi Islam selain dengan makna-makna tadi itu, maka kemudian dia bisa dihimpun gitu ya, dengan Islam sebagai Rahmatan. lil alamin, agama yang memberikan menghadirkan kedamaian untuk seluruh alam. Jadi Islam itu dia bukan saja baik buat diri kita secara personal, pribadi. Jadi Islam itu juga dia menghadirkan kebaikan buat sesama. Islam juga itu menghadirkan kebaikan buat makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan gitu. Jangankan dalam kondisi damai gitu, rahmatnya Islam itu gitu. Bahkan di dalam aturan-aturan perang di dalam Islam itu sampai-sampai dilarang menebang pohon, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh membunuh para wanita, nggak boleh membunuh orang-orang yang sudah lanjut usia. Nggak boleh kita lemparin anjing sembarangan. Bahkan di dalam tata cara menyembelih hewan Ada juga tata disuruh cara. menyembelih dengan cara yang paling baik. Karena apa? Islam itu memang menghadirkan kedamaian, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan rahmat bagi semesta. Dan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad, hadir di muka bumi itu adalah untuk membawa cinta, menebarkan cinta damai buat semesta. Buat semesta. Jadi begitu Bun, bahwa Islam memang menjadi agama rahmatan lil alamin. Terus yang kedua Ustaz, yaitu Menjamin. adakah amalan yang khusus? Lalu bagaimana cara kita supaya kita hadir terus dalam keadaan bahagia begitu? Nah, di dalam Al-Quran itu juga sudah dikasih semuanya, sudah dikasih tahu caranya, bahwa untuk tetap dalam kondisi tenang, bahagia itu nggak ada cara lain, yaitu kecuali dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kita belajar berzikir, bagaimana setiap saat kita berzikir gitu. Berzikir, zikrullah. Jadi itu amalan khususnya ya saja berzikir. Yang bisa berzikir itu, Selalu berzikir ingat kan Allah. banyak macamnya gitu kan. Subhanallah tadi kita mulai gitu kan, ada lafaz-lafaz subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kemudian apa lagi? Banyak zikir-zikir. La ilaha illallah. Ada zikir lagi apa? La haula wala quwata illa billah. Atau kita bisa berdoa. Kita berdoa. Ya kita berdoalah kepada Allah.
agar kemudian menghadirkan ketenangan. Ya karena ketenangan itu yang akan memastikan kita bisa hidup menerima semua apa yang Allah berikan. Yang Allah berikan. Hanya dengan itu gitu. Karena apa? Setiap manusia itu pasti diuji. Setiap manusia pasti diuji. Bahkan semakin kita cinta kepada Allah, itu semakin apa? Semakin besar ujiannya. Jadi kalau begitu Allah mencintai hambanya, bersamaan dengan itu Allah pasti uji. Pasti uji gitu. Sudah pasti Tidak ada, uji. ya. Bahkan kekasih-kekasih Allah itu, Semuanya. para nabi, mereka lah yang paling keras, yang paling besar ujian dan cobaan. Jadi kalau kita hidup di dunia bahagia terus gitu ya, bukan bahagia apa nama, senang terus gitu ya, tidak kekurangan gitu, itu hati-hati. Nah, itu hati-hati. Kenapa itu, Ustaz? Karena bisa jadi itu apa namanya tuh, kenikmatan yang Allah hadirkan lebih awal. Istijab gitu. Jadi sesuatu yang Allah berikan dulu, nah nanti setelah itu kita gak dapat apa-apa tuh di akhirat. Hukumnya sunatullahnya seperti tadi itu hukumnya. Coba kita lihat para nabi. Siapa nabi yang digelari sebagai kekasih Allah? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu ujiannya sampai diapa itu? Dibakar. Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun. Sampai-sampai untuk menahan rasa laparnya, beliau mengikat batu di perutnya. Kekasih-kekasih Allah itu bukan hidupnya enak-enak dengan fasilitas, enggak. Meskipun para nabi ketika mereka minta pasti dikabulkan juga sama Allah. Begitulah cara Allah mendidik hambanya agar kemudian hambanya ini memfokuskan perhatiannya hanya kepada Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah untuk ilmu, untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya, jamaah di studio yang sudah bertanya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Ya Bu ya, ilmu pada sore hari ini. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Mutiara Islam, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, juga sahabat Mutiara Ramadan dan jamaah di studio, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih bersama dengan 3 kelompok majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat kilometer 10, juga Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, Majelis Taklim KKST Kota Sorong, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG. Materi yang sangat menarik yaitu keyakinan terhadap Islam. Tadi sudah dibahas dan dikaji bersama pemirsa. Tak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu berbagi kasih dengan kuis Ramadan dan hadiah dipersembahkan oleh masing-masing majelis taklim. Dan pemirsa yang mau ikutan kuis Ramadan, nantinya paspornya yaitu Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Dan pertanyaan pertama kami berikan kesempatan kepada yang cantik-cantik dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Silakan Ibu yang memberikan pertanyaan kuis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Mutiara Ramadan, pertanyaan dari kami, di manakah alamat majelis taklim kami Fastabiqul Khairat? Ya, pemirsa di rumah dengan line telepon 0813 4460 7766, 0813 4460 7766, dengan pertanyaan dari majelis taklim Fastabiqul Khairat, yaitu di manakah alamatnya.
Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang lengkap. Silakan pemirsa. Yang cantik-cantik, yang ungu-ungu, yang tadi sudah nongol ya. Silakan, pertanyaannya gampang sekali ya. Yang biasanya kalau itu ya di daerah Rufai itu biasanya kalau hujan banjir di daerah mana ya? Jalan Maninjo, Jalan Danau Maninjo. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 66 77 66. Alamat lengkap Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Silakan. Nanti salah ngomong saya ya. Silakan pemirsa, hadiahnya jalan-jalan ke kota Bali, ke Pulau Bali ya. Ya, hadiahnya jalan-jalan ke Pulau Bali ya, Bun ya. Tiket ya. Iya. Kita mungkin agak susah, sebenarnya nggak susah ya Bu ya. Kita berikan kesempatan. Halo, ada Bu ya. Halo. Dia marah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu ya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Murniati di KPR Polisi. KPR Polisi ya. Ibu siapa? Yanti? Ibu Murniati. Oh, Nurdiati, KPR Polisi, berarti tetangga ya? Ada. Silakan Bu, jawabannya. Kilometer 10 Jalan Sabta Taruna depan lembaga. Bagaimana? Ibu tunggu dulu. Mana tadi yang memberi jawaban? Soal. Betul Ibu? Betul sekali. Ibu Yanti di KPR Polisi. Karena tetangga ya Bu ya, jadi tahu ya. Nggak apa-apa, bagi-bagi hadiah buat tetangga Bu ya. Kita berikan kesempatan kepada yang hijau-hijau dari Majelis Taklim mana aja. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, ibu-ibu bagi pemirsa, untuk pertanyaan berikutnya yaitu yang saya tanyakan, kenapa fidyah itu harus dibayarkan? Oke deh, pertanyaannya. Kenapa fidyah harus dibayarkan dan mengapa fidyah itu dibayarkan? Di line telepon 08 13 44 60 77 66. Silakan pertanyaannya dari Majelis Taklim Anur. Benar ya? Anur KPR Eksim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Putus ya. Mengapa fidyah itu dibayarkan dan kenapa fidyah itu dibayarkan? Sama saja ya Ustaz ya. Mengapa dan Ustaz jangan ketawa terus. Oke, pemirsa, kita tunggu di line telepon 08 13 44 60 77 66. Ya, itu hadiahnya sangat menarik ya dari Majelis Taklim Anur KPR Eksim Malanu. Ya, agak susah kah? Kalau agak susah kita ganti ya. Kita ganti dulu, nanti balik lagi. Kita berikan kesempatan. Oh, sudah ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Halo? Halo? Halo ibu? Iya Bu. Dengan ibu siapa? Tadi sudah Bu. Saya sudah jawab. Oh, jawab sudah. Halo ibu? Dengan ibu siapa? Silakan. Iya, dia malu-malu, suruh jawab, sudah masuk, tak mau. Iya, silakan di line telepon 08 13 44 60 77 66 dengan pertanyaan tadi, mengapa fidyah dibayarkan dan kenapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur dari Malanu. Dengan bapak atau ibu siapa ya? Dengan Ananda Fatur. Dengan Ananda? Dengan Ananda Fatur. Siapa? Fatur. Di Malanu? Iya. Ya, paspornya dulu. Tadi lupa yang pertama paspornya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban
marhaban ya Ramadan 1444. Oke, cakep. Hatur jawabannya. Karena orang sudah uzur tidak bisa berpuasa. Ulang lagi. Jawabannya yang tegas gitu, mentang karena Karena puasa. orang yang sudah uzur tidak bisa berpuasa. Bagaimana, Ustaz? Boleh? Boleh, bisa. Bagaimana, Ibu? Bisa. Karena ujur ya, sudah tidak bisa berpuasa. Alhamdulillah, Fatur. Benar sekali. Ya, kita berikan kesempatan sebentar dulu. Kasih kesempatan buat Ustadz Kampung dulu. Ya, silakan Ustadz. Pertanyaannya. Pertanyaannya gampang. Apa ya tema kita hari ini ya? Oke deh. Pemirsa di line telepon 08 1344 60 7766. Apakah materi pada sore hari ini? Hadiah dipersembahkan oleh rumah makan Rasa Dulu, voucher ya, voucher makan di rumah makan Rasa Dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik atau ibu siapa? Ibu Rifsi di belakang Yuki, kilometer 14. Kilometer 14. Ibu Rifki. Iya. Iya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke, terima kasih. Jawabannya? Keyakinan terhadap Islam. Betul. Berarti mengikuti Ustadz dari awal ya. Alhamdulillah ya, dari kilometer 14. Sekarang kita beri kesempatan kepada yang cantik-cantik dan manis. Silakan ibu-ibu dari KKST. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rufianis, Sekretaris Majelis Taklim Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, akan memberikan satu kuis buat pemirsa, yaitu apakah kepanjangan dari KKST? Satu, dan siapa ketuanya? Oh, lengkap Terima ya Bu kasih. ya. Oke deh, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mereka di rumah cepat-cepat begini semua. Ya, pertanyaannya gampang banget ya. Siapakah ketua KKST dan apakah kepanjangan dari KKST? Ya, silakan pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kepanjangan dari KKST dan siapakah ketua KKST? Kota Sorong ya, berarti Bu ya? Ya, bukan Kota Bali. Ya. Silakan pemirsa di rumah dengan pertanyaan yang sangat mudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Dengan siapa? Ibu Ira. Siapa? Ibu Ira. Ibu Ira. Ya, Ibu Iya. Ira di mana? Di Jalan Danau Maninjau. Maninjau, berarti ada dekat-dekat saja ini. Dia nguping ya. Silakan Ibu Ira. Jawabannya. KKST Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Ini jangan-jangan anggota KKST, Bu ya. Ketuanya? Bapak Latumpu. Bapak Latu, ada tambahan lagi atau Latumpu saja, Bunda? Begitu? Bagaimana, Bunda? Kayaknya Betul? seperti itu. Betul? Betul, alhamdulillah Ibu Ira. Ternyata Ibu Ira anggota dari KKST yang hari ini tidak hadir di studio. Ya, terima kasih Ibu Ira. Kita berikan kesempatan pertanyaan kepada yang tadi tidak terjawab. Ya, dari Fastabaqul Khairat. Ya, karena waktu juga pemirsa di rumah, jadi
tidak memungkinkan, hadiahnya dipending untuk besok ya. Terima kasih Ustadz, kita sudah berbagi kasih, sudah berbagi rezeki pada sore hari ini. Kita sudah Ustadz sudah memberikan ilmu panjang kali lebar semuanya untuk jamaah di studio, untuk pemirsa di rumah. Dari semuanya tadi Ustadz, silahkan closingnya. Ya, sebagai kesimpulan untuk kita semuanya bahwa Islam itu agama yang memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan. Agama yang akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kemudian agar kemudian di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita sebagai bagian dari Islam harus menampilkan Islam yang lil alamin, yang penuh cinta damai. Oh, cinta damai ya. Agama menghadirkan kehangatan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kemudian kita bisa mengimplementasikan Islam itu menjadi Islam yang berkemajuan, Islam yang memberikan solusi di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan. Lalu kemudian dari itu semua, maka Islam menjadi agama yang memberikan kebahagiaan. Jadi Islam itu, kita berislam harus menjamin kebahagiaan kita. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Ustadz untuk dari semua bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kesimpulannya yaitu telah disampaikan. Semoga ilmu apa yang diberikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita di dunia, untuk bekal kita di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ucapan terima kasih untuk sponsor kita yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Pengadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Tuku Emas Mulia, The Revan Hotel, dan CNC Birthday. Juga ucapan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir di studio yaitu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat kilometer 10, Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, Majelis Taklim KKST yaitu Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong, dan Ustadz kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG. Terima kasih semuanya telah hadir pada sore hari ini, dan insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan jam yang sama, dengan majelis taklim yang berbeda dan narasumber yang berbeda tentunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan salam yaitu salawat tentang Nabi yaitu ya Nabi salam. Silakan ibu-ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih jamaah di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.